Penggeledahan rumah terduga pelaku teroris tersebut terjadi di perumahan Istana Tegal Besar, Jember, Jawa Timur. Rumah Ahmad Ridwan tersebut berada di klaster Belambangan nomor A3. Menurut Ketua RT setempat Nur Cahyo, tim Densus 88 Polda Jatim mengajak dirinya menggeledah rumah terduga teroris Ahmad Ridwan. Di rumah tersebut, petugas mendapati istri Ahmad Ridwan dan 3 anaknya. Petugas kemudian menggeledah 2 kamar Ahmad Ridwan. Dari 2 kamar tersebut, petugas mengamankan 21 item barang, di antaranya flash disk, laptop, 8 kartu perdana bekas pakai, 2 buku agenda harian, dan beberapa telepon seluler. 21 barang, sekitar 23 item barang yang dibawa sama tim Densus. Apa aja tuh Pak yang 20? 1 laptop, 3 HP, 1 buah dosbook iPhone, fotokopi kakak, KTP suami istri, terus 1 sertifikat tanda anggota kepolisian punya adiknya, 8 kartu perdana yang sudah dipakai, 1 handycam, 1 USB. Pak, waktu itu Densusnya bilang apa ke istrinya? Kalau suaminya ditangkap kenapa katanya? Karena tersangkut kasus teror gitu. Sementara itu, Ahmad Ridwan ditangkap Densus 88 di Jalan Ahmad Hashim, tempat biasa mangkal jualan bakso motor. Sementara itu, menurut Ciput Setiawan, tetangga Ahmad Ridwan, tetangganya tersebut dikenal jarang bergaul bersama warga yang lain. Bahkan rumahnya terbilang jauh dari pemukiman warga lain. Sementara itu, ketiga anaknya Ahmad Ridwan tidak bersekolah. Anaknya nggak sekolah, tertutup gitu aja. Ya tiap hari jualan bakso, ya gitu aja wes. Yang saya tahu. Nggak sekolah itu anaknya? Anaknya nggak sekolah, 3 anak. Terus pernah ditanyain nggak kenapa kok anaknya nggak sekolah? Ya nggak pernah. Memang nggak sekolah ya Pak ya? Memang nggak sekolah. Terus sama pernah nyapa nggak? Nggak pernah nyapa kalau nggak disapa. Sejak Ahmad Ridwan ditangkap Densus 88, istri dan ketiga anaknya memilih meninggalkan rumah milik saudaranya tersebut. Keluarga tersebut tinggal sejak setahun lalu. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Benar, buktinya Hari Santri Nasional. Semangat dukungan akar rumput terus mengalir untuk Presiden Joko Widodo untuk 2 periode memimpin Indonesia. Seperti yang dilakukan ribuan santri dan santriwati dari 15 pondok pesantren di daerah eks-Kresidenan Besuki. Mereka melakukan deklarasi dukungan Jokowi di pondok pesantren Nurul Kurnain, Kecamatan Sukowono. Dengan meneriakan berbagai yel-yel dukungan dan poster dukungan, mereka yakin Joko Widodo akan kembali terpilih pada pemilu presiden 2019 untuk yang kedua kalinya. Bagi kalangan santri ini, Presiden Joko Widodo merupakan sosok yang bersahaja menetapkan Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober. Sebab presiden sebelumnya tidak pernah melakukan hal tersebut. Kasih santri pendukung Jokowi. Atas dasar itulah menjadi alasan utama kaum santri sepenuhnya mendukung Joko Widodo. Tujuannya kami mengapresiasi terhadap kinerja Bapak Jokowi dan kami mendukung. Setelah menganalisis dari itu, kami mendukung penuh terhadap kepemimpinan Pak Jokowi dan mendukung penuh kepada pencalonan beliau untuk periode yang kedua kalinya ini. Selain deklarasi dukungan, ribuan santri juga menandatangani petisi pada kain putih sepanjang 100 meter. Mereka bersama-sama membubuhkan tanda tangan pada kain putih tersebut untuk dikirim ke Istana Negara. Dukung Jokowi di Aisyah. Karena pertama, Bapak Jokowi sudah cukup dekat dengan para santri. Dan juga yang kedua, kita juga sebagai para santri berterima kasih atas dilahirkannya Hari Santri pada tanggal 22 Oktober. Alasan lain? Nah juga karena Bapak Jokowi sudah memberikan penghargaan kepada para ulama dan kita para santri juga ikut bangga.
Sementara itu untuk calon wakil presiden yang layak sepenuhnya diserahkan kepada Joko Widodo sendiri. Namun para santri berharap orang nomor 2 yang layak mendampingi Jokowi dari kalangan kaum santri. Bentuk dukungan serupa akan terus dilakukan para santri dan santriwati hingga akhir masa kampanye nanti, menjelang pemilihan presiden tahun 2019. Dari Sukowono, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Persaingan antara ojek online dan transportasi konvensional terus meruncing di Kabupaten Jember. Ratusan sopir angkot menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Jember. Mereka menuntut Bupati Jember untuk membekukan izin ojek online. Pasalnya menurut mereka, para sopir angkot ini, ojek online baik roda 2 maupun roda 4 banyak yang menyalahi kesepakatan. Dalam orasinya, ojek online dinilai menjadi biang hilangnya penumpang angkot. Akibatnya, pendapatan sopir angkot menjadi menurun drastis. Biasanya mereka berpenghasilan sebesar Rp50.000, kini menjadi Rp15.000. Bahwa pekerja-pekerja online banyak yang pegawai negeri, banyak yang 2 kerjaan, betul. Mereka sengaja mematikan kita, saudara-saudara. Untuk kali ini, untuk itu kami mohon kepada Bupati Jember, Ibu Faida, untuk memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Jika ojek online tidak segera dibekukan, maka keberadaan angkot konvensional diyakini akan punah. Untuk roda 2-nya, sudah ada kesepakatan antara ojek, pangkalan dan juga Gojek yang sampai detik ini tidak pernah ditaati. Kesepakatan itu yang difasilitasi oleh Kapolres Jember. Jadi untuk itu kami minta kepada pemerintah kabupaten tegas dalam hal ini. Tuntutan kami jelas menolak keberadaan transportasi online karena sudah melanggar aturan-aturan yang ada. Khususnya pasal 363, pasal 36, 37, 38 yang ditutup dengan pasal 64, yaitu yang berbunyi bahwasanya penyelenggara angkutan berbasis online yang tidak melaksanakan proses perizinan sesuai ketentuan harus atau wajib hukumnya untuk menghentikan pengoperasian kendaraan dan aplikasinya. Setuju! Sementara itu, akibat aksi mogok massal sopir angkot tersebut, ratusan calon penumpang terlantar di Terminal Tawang Alun Jember. Mau kemana Bapak rencananya? Bondowoso. Terus nggak ada angkutan gimana nih Pak? Nggak tahu ini nanti. Lin sepeda motor minta berapa, 50? Oh 50 ya. Ini kenapa katanya Pak? Kok nggak ada angkutan? Nggak tahu, nggak ngerti saya. Mogok ya. Pak, berapa jam udah tadi nunggunya? Ada 1 jaman. 1 jaman nunggunya. Barusan sih. Tadi nggak dapat angkutan? Nggak ada sama sekali. Kenapa katanya petugas? Hah? Ada yang bilang sih demo, tapi nggak tahu juga sih masalahnya demo kenapa. Ini akhirnya naik apa ini Mbak? Ini bis sekolah ya katanya. Dinas apa? Dinas perhubungan kan? Iya. Sangat terganggu nggak Pak dengan adanya tidak? Ya terganggu sih Mbak, soalnya kan buru-buru mau urus kakak di Jember. Takutnya nanti antrinya di sana kelamaan gitu. Jadi di sini ternyata nggak ada angkutan. Sama sekali nggak ada. Nggak ada angkutan. Kalau bis sekolah itu melayani kurang lebih 12 rit nanti. 12 rit ya? Iya. Seharusnya bis sekolah melayani apa? Kemana Pak ke hari normal? Iya, melayani anak-anak sekolah itu. Sekolah aja ya. Ini demonya gimana Pak? Mulai pagi? Mulai pagi sudah nggak operasi. Kenapa Pak mungkin mereka? Karena tahu masalah online, dapat online. Oh karena online ya? Untuk mengatasi terlantarnya calon penumpang, pihak Dinas Perhubungan menyediakan bus sekolah dan bus damri untuk mengantar calon penumpang sesuai jurusan yang dituju. Dari Jember, DK Aji Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di ruang rapat utama Polres Jember, rapat dengar pendapat ini dipimpin langsung oleh Kapolres Jember dan didampingi oleh Kasat Lantas, pihak Pemkab, serta Dishub Jember. Kegiatan ini untuk memberikan solusi dan menghindari bentrokan di lapangan antara angkutan konvensional atau LIN dengan angkutan online karena berebut penumpang.
Sempat berlangsung alot diskusi kedua belah pihak, akhirnya disepakati 9 poin kesepakatan bersama yang harus dipatuhi oleh angkutan online. Di mana kesepakatan ini salah satunya yakni batas pengambilan penumpang yang harus ditaati oleh angkutan online dan tidak melakukan pengambilan penumpang seenaknya. Hal ini mengingat angkutan konvensional atau LIN sudah mengikuti peraturan yang ada dari pemerintah. Dalam giat ini juga disepakati jarak dan batas mana saja yang bisa digunakan untuk online dengan tidak melanggar batas wilayah angkutan konvensional, sehingga angkutan kota tidak lagi dirugikan. Ya, ini untuk mengantisipasi daripada benturan atau terjadinya konflik di lapangan antara angkutan online maupun yang angkutan konvensional, sehingga pada hari ini kita sudah pertemukan antara angkutan konvensional maupun angkutan online, dan kita sepakati bersama dari kedua belah pihak baik konvensional maupun online berkaitan dengan lokasi pengambilan penumpang, kemudian batas jarak pengambilan penumpang, sehingga atas dasar kesepakatan tersebut kita cetak, kita tanda tangani pada hari ini tanggal 8 Agustus 2018. Namun kedua belah pihak minta kita berikan waktu 3 hari untuk sosialisasi, kemudian terhitung tanggal 11 baru kita sepakati. Dan apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan ini yang tidak diatur dalam undang-undang yang lain, maka itu diserahkan kepada perusahaan untuk memberikan punishment, sanksi kepada teman-temannya. Lebih lanjut, kesepakatan ini akan disosialisasikan selama 3 hari ke depan kepada sopir angkot maupun pengemudi angkutan konvensional roda 4. Dan nantinya akan tanggal 11 Agustus kesepakatan tersebut harus dilaksanakan. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, para sopir angkot Senin pagi berdemo dan mogok kerja lantaran diduga tempat mangkal sehari-hari banyak diduduki oleh angkutan online, sehingga kegiatan ini mempengaruhi jumlah penumpang yang akan naik angkutan umum. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kericuhan ini terjadi di Jalan PB Sudirman, Kecamatan Patrang, Jember. Ratusan massa 2 kelompok yakni dari kalangan ojek online nyaris bentrok dengan kelompok ojek pangkalan. Keributan ini dipicu lantaran saling klaim kawasan pelanggan di sekitar stasiun kereta api Jember. Beberapa kali memang sudah dilakukan upaya mediasi dan kesepakatan damai, namun kerap dilanggar, sehingga dua kubu masih saling bersitegang. Untuk mencegah bentrok berdarah, puluhan pasukan kepolisian langsung diterjunkan ke lokasi. Aparat berwajib ini sempat kesulitan untuk membubarkan massa yang saling emosi, namun akhirnya polisi mampu menguasai mereka sebelum akhirnya kisruh bisa diredam. Jadi saya bukan hanya semauan saya, karena sudah ada putusan tadi, petunjuknya dari Bapak Kapolres, itu harus radiusnya 300 meter. Awalnya bukan 300 meter, Mas, 500 meter, karena ada toleran untuk pemikiran dibagi nasional, ya. Ini sehingga deal 300 meter, kan begitu. Nah, kita ini melaksanakan pindah dari sini. Akibat kekisruhan ini, jalur lalu lintas di jantung kota Jember sempat tersendat karena kerumunan massa. Ketegangan dua kubu ojek online dan ojek pangkalan di Jember ini telah terjadi sejak lama. Mereka saling mengklaim kawasan sekitar stasiun Jember yang merupakan wilayah basis pelanggan masing-masing. Sempat ada kesepakatan bahwa radius 300 meter dari stasiun Jember, ojek online dilarang menarik penumpang. Tak terima ditegur sehingga memicu saling emosi. Akhirnya upaya damai di antara keduanya sulit menemukan titik temu. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Dengan datangnya sejumlah pengemudi online tersebut, berharap kasus ini bisa ditinjau ulang dan melakukan musyawarah secara lebih besar agar menciptakan solusi yang lebih massal dan disepakati seluruh pengemudi online di Jember.
Kedatangan perwakilan mitra pengemudi online langsung diterima oleh Kapolres AKBP Kusworo Wibowo dan langsung menggelar dialog dengan para pengemudi. Dalam dialog tersebut secara jelas para pengemudi menolak kesepakatan yang terjadi Rabu sore dengan alasan para peserta yang ikut rapat tersebut tidak mampu mewakili aspirasi pengemudi online lainnya. Sementara itu, perwakilan pengemudi online Ardiansyah mengaku tetap menolak perjanjian yang digelar Rabu sore di Mapolres Jember dan menuntut untuk dilakukan negosiasi ulang agar bisa menguntungkan kedua belah pihak, bukan keputusan yang memenangkan sepihak. Kesini adalah menolak ya nota kesepakatan yang kemarin dicetuskan di Mapolres tersebut. Titik, itu aja sudah. Sebabnya yang menghadiri itu tidak karena yang menghadiri mewakili, ya menghadiri baik dari R4 maupun R2 itu tidak mewakili dari kita. Dari cacat hukum. Cacat hukum. Sudah, terima kasih. Untuk agenda selanjutnya apa Mas nanti koordinasi? Ya kita mengikuti aja dari kita mengikuti dulu arahan apa yang disampaikan tadi oleh Kapolres ya. Dengan waktu jeda 3 hari kita tunggu. Pertemuan berikutnya itu inginnya dipimpin oleh siapa? Tadi sudah disampaikan Bupati ya, semaku pemegang pangku daerah ya, juga hukumnya ada di Kapolres, juga di Sub. Ada 3 pilar itu. Semuanya harus hadir di dalam pertemuan selanjutnya. Untuk itu, pihak perwakilan menginginkan musyawarah kembali dengan peserta yang lebih besar dan juga melibatkan pemangku kepentingan seperti Bupati, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, dan juga Kapolres. Kawan-kawan dari angkutan online barusan merapat ke Polres. Ya, ada dari yang roda 2 maupun ada yang roda 4. Mereka menyampaikan bahwa pertemuan kemarin itu yang diundang oleh Dishub, mereka menyampaikan bahwa tidak semua yang hadir itu adalah mewakili daripada rekan-rekan angkutan baik R2 maupun R4, sehingga mereka ingin diacarakan lagi pertemuan atau forum yang merepresentasikan semua pihak, sehingga setelah dari sini mereka kawan-kawan ini datang ke Dishub untuk menyampaikan bahwa mereka berharap akan ada pertemuan lagi yang mana yang diundang adalah nama-nama yang mereka ajukan itu merepresentasikan kawan-kawan angkutan online R2 maupun R4 dan juga ada yang mewakili daripada konvensional. Setelah menyerahkan surat penolakan kepada Polres Jember, pengemudi online juga menyerahkan surat serupa kepada Kepala Dishub Jember. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Pembatasan-pembatasan yang diberlakukan kepada ojek online seperti dilarang mangkal di sekitar sekolah, rumah sakit, dan jalan sepanjang trayek angkutan kota dinilai sangat merugikan konsumen, khususnya konsumen yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi layanan jasa tersebut. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Jember Abdul Furqon menyayangkan kesepakatan yang dibuat pada hari Rabu kemarin yang seolah tidak memandang hak-hak dari konsumen. Mengingat sejak awal mediasi tersebut hanya mempertemukan antara ojek pangkalan, angkutan kota dengan ojek dan taksi online. Apalagi menurut Abdil, kesepakatan-kesepakatan yang dibuat kemarin tidak bersandar pada Permen Hub nomor 108 tahun 2017 yang isinya juga melihat sudut pandang konsumen sebagai pengguna jasa layanan angkutan. PP tersebut saya pikir jelas kan ya, visi misinya jelas, satu kepentingan nasional, kedua ya melindungi kepentingan pengguna jasa dalam aspek keselamatan dan perlindungan konsumen. Jelas kan, tegas di aspek perlindungan konsumen adalah satu hal yang patut dipertimbangkan dan dijadikan dasar untuk diperhatikan ya, diperhatikan secara serius. Yang ketiga adalah kesetaraan atau kesetaraan usaha ya. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Niat mencuri 3 buah telepon genggam di salah satu konter di Kecamatan Jombang, Jember, batal dilakukan seorang pemuda karena keburu ditangkap oleh warga. Bahkan pelaku sempat dihajar massa hingga babak belur. Kini pelaku yang belum jelas identitasnya ini meringkuk di Mapolsek Jombang. Modus yang digunakan pelaku termasuk baru, yakni dengan berpura-pura membeli 3 buah handphone merek mahal dan meminta korban untuk membungkusnya dalam kado karena akan diberikan untuk adiknya. Di saat korban lengah sedang membuat nota pembelian, di saat itu pelaku kabur ke arah barat.
Beruntung teriakan korban memancing warga dan berhasil menangkap pelaku. Tadi saya kejar, ya. Terus barang bukti dibawa, sama warga dikejar juga. Barang bukti apa, Mas? Handphone 3. Handphone 3 berarti itu tadi modus beli handphone? Ya, modusnya mau beli handphone buat kado ke adiknya sama sepupunya. Habis itu? Setelah itu tidak membayar, langsung lari gitu, Mas? Iya, setelah dibuatkan nota, dia langsung bawa kabur. Pertama kan ada 2 di etalase handphonenya. Terus dia mau lihat dia handphonenya yang satu lagi dari yang di dalam etalase, diambilin satu sama teman saya yang perempuan. Jenis handphone apa, Mas, yang dibeli tadi, Mas? Oppo sama Vivo. Kurang lebih kisaran harga berapa? 6,5 juta, Mas. 6,5 juta. Polisi akan mengembangkan kasus ini karena diduga pelaku tidak sendirian karena tidak ditemukan sarana untuk pergi ke TKP. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Turnamen ini digelar mulai tanggal 7 hingga 15 Agustus 2018. Di mana turnamen ini merebutkan trofi Pangdam, juga memperebutkan hadiah uang ratusan juta rupiah. Turnamen ini diharapkan dapat memunculkan bibit-bibit baru atlet bola voli di Jawa Timur, sehingga nantinya bisa berkembang dan bisa mewakili Indonesia di ajang internasional. Dan tidak menutup kemungkinan pemain yang bagus bisa masuk ke dalam tim Jatim untuk gelaran PON di Papua 2022 mendatang. Turnamen ini juga sebagai bentuk penghormatan memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-73 dan juga Asian Games tahun ini. Malam ini saya membuka kejuaraan bola voli Pangdam Cup dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Kemudian sebentar lagi Hari Ulang Tahun TNI. Kemudian kita juga memeriahkan Asian Games yang tanggal 18 nanti akan dibuka di Jakarta dan di Palembang. Jadi itu tujuan kami mengadakan kejuaraan bola voli ini. Nah, ini baru pertama permulaan, nanti akan dievaluasinya bagaimana ke depan. Mungkin bukan saja nasional, bisa saja internasional. Dari luar negeri datang ke sini sekalian, para pemain voli internasional itu melihat kegiatan di festival di sini. Sementara itu, Bupati Jember mendukung kegiatan ini sebagai langkah mencari pemain potensi yang nantinya bisa dilatih lebih baik lagi dan bisa mewakili Jawa Timur maupun Indonesia ke depannya. Atlet yang lebih berjaya di tingkat nasional dan tingkat internasional. Ke depan dimungkinkan untuk kita melakukan TC-TC dari bibit-bibit yang kita dapatkan dari kegiatan hari ini. Dari Kaliwates, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Proses eksekusi sebidang tanah dan bangunan milik Sarofah warga Dusun Mandaran, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger oleh Pengadilan Negeri Jember berlangsung ricuh. Pihak keluarga Sarofah keberatan atas rumahnya yang dieksekusi oleh petugas jurusita Pengadilan Negeri Jember. Disolimi yang didukung oleh Pengadilan Negeri Jember. Mana ini? Bayar, tanggung jawab bayar. Tanggung jawab bayar. Jangan sampai hilang. Petugas eksekusi ini pun dihadang oleh keluarga Sarofah. Namun beruntung polisi yang berada di TKP bisa meredam amarah warga. Rumah milik Sarofah tersebut akan dilakukan eksekusi dengan berdasarkan permohonan dari Teguh Sri Rahayu Sucining Tias asal Jember, yang mana sebagai pemenang lelang. Pernyataan termohon eksekusi tersebut, pemohon eksekusi menyatakan mohon proses eksekusi tetap dilanjutkan atas pernyataan termohon eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jember.
Pihak keluarga Sarofa terus melakukan perlawanan dan menolak eksekusi dilakukan, dan pihak keluarga Sarofa akan berusaha untuk membayar agunannya ke pihak terkait. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Menanggapi soal sikap seluruh kepala sekolah SMP yang bersepakat untuk tidak akan membayarkan honor dari dana BOS, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jember, Supriyono, menilai bahwa seharusnya kepala sekolah tetap membayar kepada seluruh guru tidak tetap atau GTT di sekolahnya. Karena gaji tersebut merupakan hak GTT dan PTT untuk menunjang pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu, kemungkinan terjadinya mutasi sangat tidak bisa dijadikan alasan untuk menahan gaji guru honorer. Bahkan kepala sekolah dinilai harus berani mengambil resiko dalam memperjuangkan nasib anak buahnya, baik hak gaji maupun kesejahteraan para pengajar. Karena tanpa guru honorer, seorang kepala sekolah tidak bisa berbuat banyak. Kepala sekolah SMP diminta merapat ke Dinas Pendidikan untuk memperjuangkan jalan keluar bagi nasib GTT yang mereka miliki. Saya pikir harus berani lah. Sekarang ini kalau kepala sekolah ada SP, kemudian mereka bayar, ada jelas dasarnya. Oh, ini dasarnya SP. SP itu dibuat oleh pimpinan. Ya. Kalau seorang pegawai atau siapapun yang menjadi anak buah, bahwa dia diperintah oleh pimpinan, meskipun melanggar hukum itu tidak dipidana. Kalau itu persoalan pidana. Ini adalah asas di dalam hukum pidana. Ya. Ini yang harus dipahami, jangan karena alasan takut mereka tidak dibayar. Ini kasihan sekali kita. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, hampir seluruh kepala sekolah SMP bersepakat untuk tidak akan membayarkan honor GTT dari dana BOS mereka karena takut terjadi mutasi lagi. Hal ini juga ditakutkan terjadinya kemungkinan menerima gaji double dari dana program pendidikan gratis yang bersumber dari APBD. Khawatirnya tahu-tahu dapat lagi masuk ke rekening lagi. Gitu. Iya, bisa double. Nah, takutnya seperti itu, akhirnya double counting, kita juga yang disalahkan akhirnya. Gitu. Artinya ini dibiarkan menunggu bayaran dari daerah untuk GTT. Selaku kepala sekolah jenengan mengambil kebijakan itu ya sementara ini. Iya, seperti itu karena memang sudah disampaikan waktu MKKS bahwa mereka sudah dapat SP untuk sementara dibiarkan dulu sambil menunggu info dan SP lebih lanjut. Dari Jember, DKAji Jember 1 TV melaporkan. Dengan husuk dan tumak nina, penyelenggaraan sholat gaib diimami juga oleh salah satu siswa. Usai menunaikan sholat gaib, siswa dan siswi kemudian melakukan doa bersama setelah membaca surat Al-Fatihah, surat An-Nas, dan surat Al-Falaq. Dengan harapan agar para korban yang meninggal dunia dapat mendapat tempat terbaik di sisinya, sedangkan keluarga yang ditinggal bisa diberi kesabaran dan ikhlas menerima cobaan. Siswa dan siswi SMPN 7 Jember ini juga ikut berbelasungkawa atas banyaknya korban yang meninggal dunia. Begitupun korban luka-luka yang juga terdapat anak-anak seusia mereka. Mereka berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Untuk mendoakan para korban gempa bumi di Nusa Tenggara Barat di sana. Gimana perasaannya, gimana? Sedih rasanya. Ini tadi juga berdoa namanya. Iya. Doa apa yang dipanjatkan? Keselamatan. Tujuannya untuk apa? Biar apa ini? Untuk mendoakan para korban di NTB yang mengalami gempa bumi. Semoga biar ikhlas menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Jember, DKAji Jember 1 TV melaporkan. Berikut 3 warga negara asing, Daniela asal Jerman, Al Imron dan Kuski asal Thailand dicekal tinggal di Situbondo dan Banyuwangi oleh kantor imigrasi Jember. Keduanya ditangkap berdasarkan laporan warga yang curiga mereka tinggal lama hingga berbulan-bulan di Banyuwangi dan juga Situbondo. Dari kecurigaan itulah kemudian kantor imigrasi Jember melakukan sidak di tempat ketiga WNA itu dan benar saja mereka mengaku hanya memiliki surat izin tinggal sementara dan izin untuk wisata.
Dua WNA asal Thailand diketahui sedang menempuh studi di Pondok Pesantren Wali Songo Situbondo dan ditemukan petugas karena overstay. Sementara itu, satu WNA asal Jerman atas nama Daniela mengelabuhi petugas imigrasi dengan hanya berbekal izin wisata. Namun sejatinya Daniela membuka bisnis wisata dengan orang Banyuwangi. Ketiga WNA tersebut melanggar pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan ketiganya langsung dicekal untuk dideportasi ke negaranya masing-masing. Berupa deportasi terhadap seorang warga negara Jerman bernama Daniela Hempel dan dua orang warga negara Thailand atas nama Kusoi Kuna dan Al Imron Samai. Dari Migrasi Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Dengan menggandeng Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia dan Insan Pariwisata Jember, komunitas warga yang tergabung dalam Destinasi Wisata Jember atau DWJ mengajak pengunjung wisata untuk mengenal destinasi wisata menarik yang cukup banyak di Kabupaten Jember. Anggota DWJ, El Sitiani, ingin tidak hanya pagelaran JFC saja yang ramai dan terkenal di Jember, tetapi sebanyak 83 destinasi wisata juga patut untuk dikenalkan kepada khalayak umum. Di mana kegiatan Free City Tour ini merupakan swadaya dari anggota DWJ sendiri dan tanpa ada logo atau dukungan dari Pemkab Jember. Wanita yang juga owner warung kembang tersebut juga mengatakan bahwa awal adanya ide kegiatan Free City Tour ini bermula dari rasa keprihatinan para anggota DWJ ketika melihat hanya JFC saja yang ramai dan terkenal setiap tahunnya. Sehingga selama 3 hari mulai dari tanggal 9 hingga 11 Agustus ini, gelaran Free City Tour ini akan digelar untuk mengenalkan potensi wisata yang ada ini. Maksudnya biar mereka tahu, mereka bisa bercerita bahwa di Jember itu istimewa. Nggak cuma ada karnaval aja, nggak cuma ada JFC aja, tapi tempat-tempat wisata yang lain itu layak untuk dijual. Terus kita sesama teman-teman yang punya destinasi, punya hotel itu punya punya semangat yang sama untuk bagaimana Jember ini makin ramai. Bagaimana tamu ini bisa tertahan di Jember dengan masa tinggal yang lebih lama. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Teguh Suprayitno tentu mengaku senang dengan kegiatan tersebut karena tamu hotel bisa menunggu pagelaran JFC dengan berwisata ke tempat lain. Kalau kami menganggap ini suatu langkah yang positif. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa harus memulai dari diri kita sendiri supaya Jember ini makin ramai. Karena terus terang aja kita harus memanfaatkan momen yang ada di JFC. Tamu-tamu yang datang kita kita undang dan kita coba untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di Jember, bukan hanya di JFC. Jadi kita maunya tahun depan mereka kembali untuk melihat bahwa memang Jember ini layak untuk dikunjungi. Dari Jember, DKAG Jember 1 TV melaporkan. Seperti inilah lomba perahu dayung masyarakat Kecamatan Rambi Puji Jember. Secara kelompok, perwakilan antar desa bersaing untuk memenangkan perlombaan ini. Meski terlihat mudah, namun mendayung perahu karet nyatanya cukup sulit karena butuh kekompakan tim agar laju perahu sempurna. Kegiatan ini selain untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, juga sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat sekitar Rambi Puji agar menjaga kelestarian sungai dengan tidak membuang sampah di sungai, agar sungai menjadi bersih dan juga lestari. Camat Rambi Puji berharap dengan kegiatan ini masyarakat peduli dengan lingkungan, khususnya aliran sungai agar tercipta lingkungan yang sehat dan asri. Selain itu, dayung perahu ini nantinya akan dikembangkan dan menjadi destinasi wisata sehingga mampu menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar. Karena tak hanya untuk adu cepat perahu, di lokasi ini juga tepat untuk wisata petualang menyisir aliran sungai. Kegiatan supaya meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-73. Tapi kita kemas dengan kreativitas para pemuda,
dan mahasiswa di lingkungan sekitar Kecamatan Rambi Puji untuk mengembang tumbuhkan rasa solidaritas terhadap daerahnya masing-masing. Sementara itu, salah satu peserta, Eti, mengaku cukup senang dengan perlombaan ini. Meski di tengah perjalanan sempat kesulitan karena kurangnya kekompakan anggota tim, dengan lomba ini juga bisa menjaga kesehatan tubuh karena juga termasuk olahraga. Seneng Mas, terus ikut memeriahkan partisipasi juga ya. Sebelumnya pernah ikut lomba? Enggak pernah, ini yang pertama. Ada kesulitan apa ini, Mbak? Gayungnya, kekompakannya kurang. Nggak pernah ya? Gitu ya, memang nggak pernah, nggak ada pengalaman. Lomba dayung perahu ini dilaksanakan di aliran Sungai Bedadung yang melintasi wilayah Kecamatan Rambi Puji. Dan acara ini juga dibuka oleh Kadispora Jember. Dari Rambi Puji, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini dalam Tajam Sepekan. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.go.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Desi Siatma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.